Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini kita tetap membahas mengenai doa Bapa kami dengan tema Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, dengan subtema penentu tujuan hidup. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dalam kalimat yang begitu pendek ini terkandung arti yang begitu mendalam. Dan dari situ kita boleh memahami bahwa tujuan ilahi itulah yang harus menjadi sasaran dari ciptaan Tuhan. Ada satu rencana yang telah Tuhan tetapkan. Ada satu telos yang akan dicapai oleh Tuhan. Tujuan Allah adalah hal yang tidak boleh dilawan oleh siapapun. Jikalau kita yang adalah seorang manusia hidup tidak ada sasaran, hidup tidak ada makna, dan segala sesuatu yang kita lakukan itu tidak ada tujuan, ada pertanyaan untuk kita. Mau apa kita dengan hidup kita? Apa bedanya kita dengan binatang? Binatang hidup tidak ada tujuan, tetapi manusia yang bertanggung jawab harus hidup bertujuan. Bagaimanakah manusia hidup bertujuan? Setiap orang yang berkata bahwa hidup ini ada tujuannya, tidak mungkin dia akan hidup sembarangan. Tetapi kalau ditanya lebih lanjut, siapa yang menentukan tujuan itu? Banyak orang, bukan kita, tidak bisa menjawab. Mereka menolak kewajiban mereka untuk menjawab hal ini. Dan ketika akhirnya mereka harus menjawab, mereka justru memaparkan keegoisan mereka. Mereka sendiri yang menetapkan tujuan itu. Benarkah tujuan hidup kita ditentukan oleh kita sendiri? Jikalau sasaran hidup itu kita yang tentukan sendiri, lalu dengan hak apa kita boleh menentukan sasaran itu? Kualitas apa yang kita miliki sehingga kita cukup syarat untuk menentukan suatu tujuan hidup untuk kita sendiri? Bukankah kita terbatas? Bukankah kita penuh dengan kesalahan? Bukankah kita tidak layak menentukan sesuatu yang lebih tinggi dari diri kita sendiri? Kalau hidup itu sendiri rendah dari kita sendiri, maka kita adalah manusia yang sangat tidak bernilai. Hidup harus menentukan nilai yang lebih tinggi dari kita sendiri. Plato mengatakan segala sesuatu yang indah dan yang lebih tinggi daripada kita, itulah yang harus menjadi sasaran dan pencarian kita. Kita tidak mencari yang lebih rendah daripada diri kita. Kalau kita mencari hal yang lebih rendah daripada diri kita, kalau kita mencari hal yang lebih tidak bernilai daripada diri kita, maka kita adalah orang yang tidak mempunyai ide, tidak mempunyai pemikiran yang sangat sempurna, suatu kemutlakan untuk berjuang sebagai suatu dorongan bagi kita. Justru kita didorong oleh sesuatu karena menilai bahwa diri kita tidak cukup, melihat bahwa diri ini terbatas, maka kita mau menerobos keterbatasan ini, mau menuju kepada sesuatu yang lebih daripada apa yang tidak sempurna ini. Untuk menuju kepada kesempurnaan, Paulus berkata, "Aku melupakan apa yang di belakangku dan berusaha untuk maju ke depan. Aku menuju kepada sasaran yang tertinggi,
Target itu adalah Yesus Kristus. Hanya Kristus tujuan utama kita. Hanya Kristus tujuan hidup kita yang sempurna. Hidup yang mempunyai makna, hidup harus mempunyai arti. Tetapi banyak orang yang telah memperilah yang bukan Allah, lalu menyembah sesuatu yang mereka buat itu sebagai Allah. Ini semua hidup yang konyol, hidup yang tidak berarti apa-apa. Allah tersebut Tuhan karena Dia sendiri mengatakan, "Aku adalah Tuhan." Bukan karena Dia disebut Tuhan, baru Dia menjadi Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan, maka Dia harus disebut Tuhan. Tuhan adalah Tuhan karena Dia adalah pencipta segala sesuatu. Itu sebab yang dicipta tidak mungkin dibandingkan, tidak mungkin disetarakan dengan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan. Tuhan adalah pencipta. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur jika pada pagi hari ini kami dapat menambah wawasan mengenai doa Bapa kami. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan kami supaya kami lebih bermakna sehingga kami menjadi terang di dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.